Hai semuanya, jumpa lagi di channel Dede TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi kalian yang tinggal di Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan negara Singapura. Singapura adalah sebuah negara di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Negara ini memiliki luas 722,5 km persegi. Memiliki daratan yang kecil dan minim sumber daya alam, Singapura bergerak maju dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis dengan membangun pelabuhan. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia, dan pendapatan mayoritas negara ini ditopang dari pelabuhan. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, dan berbagai keturunan Asia lainnya. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini menjadi negara yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Catatan pertama, permukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan pos luar kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memberi nama Temasek. Dalam bahasa Jawa, berarti kota laut. Antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perompak Portugis membakar permukiman di mulut sungai Singapura, dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau EIC untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka untuk menandingi dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC, pendudukan Prancis hingga berdirinya Kerajaan Belanda. Di pulau tersebut, ia menjumpai sebuah kampung suku Melayu dipimpin Tumenggung Abdurrahman yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor, yang saat itu sedang ada konflik perebutan kekuasaan antara Sultan Johor Abdurrahman dengan kakak tirinya, yaitu Tengku Hussein Shah. Melihat peluang bagus, baik sebagai pos dagang strategis untuk kawasan Asia Tenggara maupun kesempatan untuk memperoleh dukungan dari penguasa setempat, Raffles membujuk Tumenggung Abdurrahman untuk menyelundupkan Tengku Hussein ke Singapura dan membantunya merebut haknya atas tahta Kesultanan Johor. Setelah bertemu Tengku Hussein, Raffles pun membuat kesepakatan bahwa Inggris, dalam hal ini EIC, bersedia membantu Tengku Hussein merebut tahta dan memberikan tunjangan tahunan dengan imbalan diberikan hak khusus untuk membangun pos dagang dan pelabuhan di bagian selatan Pulau Temasek. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1819. Setelah penandatanganan kesepakatan ini, Raffles pun mengumumkan nama baru untuk pelabuhan yang ia dirikan, yaitu Singapura. Raffles kembali ke Bengkulu segera setelah penandatanganan perjanjian dengan Sultan Johor tersebut dan menugaskan Mayor William Farquhar untuk memimpin permukiman baru tersebut dengan jabatan residen, dengan beberapa meriam dan 1 resimen infanteri tentara India. Membangun sebuah pelabuhan niaga dari nol adalah sebuah tantangan yang berat. Farquhar hanya menerima dana yang tidak banyak, sementara ia dilarang untuk memungut pajak pelabuhan untuk meningkatkan pendapatan lantaran Raffles sudah memutuskan bahwa Singapura akan menjadi pelabuhan bebas. Farquhar mengundang pendatang-pendatang untuk datang ke Singapura, dan ia menempatkan seorang petugas di Pulau Saint John, 6,5 mil selatan kampung Temasek, untuk mengundang kapal-kapal yang melintas untuk singgah di Singapura. Berita tentang pelabuhan bebas yang baru dengan cepat menyebar ke seluruh kepulauan seantero Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Bugis, Cina, dan Arab berdatangan ke pulau tersebut, berupaya menghindari pembatasan dagang Belanda. Dalam tahun pertama pelabuhan ini beroperasi, perdagangan yang melalui Singapura telah mencapai nilai $400.000. Pada tahun 1821, populasi penduduknya telah meningkat hingga mencapai sekitar 5.000 orang, dan volume perdagangan telah mencapai nilai 8 juta US dollar. Populasi menembus angka 10.000 orang pada tahun 1825, dan volume perdagangan senilai 22 juta dolar. Singapura melampaui pelabuhan Penang yang lebih dulu berdiri. Raffles baru kembali ke Singapura pada tahun 1822, dan ia mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat Farquhar. Terlepas dari kesuksesan Farquhar memimpin pelabuhan baru itu di masa-masa awal yang sulit. Contohnya, dalam rangka menghasilkan pendapatan yang sangat mendesak, Farquhar telah melakukan penjualan lisensi perjudian dan perdagangan opium.
yang dipandang Raffles sebagai penyakit sosial yang berbahaya. Kedua komunitas itu pula yang membuat munculnya kriminalisme, termasuk datangnya bajak laut dari Cina dan Filipina, selain Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Terkejut dengan kekacauan situasi di koloni tersebut, Raffles menyusun draft kebijakan baru untuk permukiman. Ia juga mengorganisir Singapura dalam pembagian berdasarkan fungsi dan kelompok etnis di bawah Raffles Plan of Singapura. Awalnya, Farquhar tidak menerima kebijakan baru Raffles tersebut. Raffles memecat dan meminta Farquhar pergi dari Singapura. Farquhar menolak pemecatan itu dan belakangan menuntut Raffles atas tindakannya yang tiran. Dan konflik ini berlanjut hingga kepergian Raffles pada Oktober 1823 dan tidak pernah kembali lagi hingga wafat di usia 44 tahun pada tahun 1826. Sedangkan Farquhar baru pergi meninggalkan kota yang ia bangun sepenuhnya dari nol tersebut pada 28 Desember 1823 dan menetap di Inggris hingga pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal dan wafat di Perth, Skotlandia pada tahun 1839. Jabatan residen Inggris di Singapura diisi oleh John Crawford, seorang administrator yang efisien dan hemat, dengan jabatan baru gubernur. Pada 7 Juni 1823, John Crawford menandatangani perjanjian kedua dengan Sultan dan Tumenggung yang memperluas kekuasaan Inggris ke hampir seluruh pulau. Sultan dan Tumenggung menukar hak-hak administrasi mereka di pulau tersebut, termasuk pemungutan pajak pelabuhan dengan tunjangan bulanan seumur hidup. Perjanjian ini menyebabkan pulau tersebut masuk ke hukum Inggris, dengan ketentuan yang akan tetap memperhitungkan budaya, tradisi, dan agama orang Melayu. Pada tahun 1824, Singapura diserahkan selama-lamanya kepada AIC oleh Sultan. Selama Perang Dunia II, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Malaya, berakhir pada pertempuran Singapura. Pihak Britania dikalahkan dalam 6 hari dan menyerahkan benteng yang seharusnya tidak terkalahkan kepada Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari 1942. Penyerahan ini disebut oleh Perdana Menteri Britania Raya sebagai bencana terburuk dan penyerahan terbesar dalam sejarah Britania Raya. Pembantian Sok Ching terhadap etnis Tionghoa setelah Singapura ditaklukkan memakan korban antara 5.000 sampai 25.000 jiwa. Jepang mengganti nama Singapura menjadi Sonanto dari kata-kata Jepang Showa no Chidani eta Minami no Shima, atau pulau selatan yang diperoleh pada periode Showa, dan mendudukinya sampai Britania menguasai kembali pulau ini pada 12 September 1945, 1 bulan setelah penyerahan Jepang. Setelah perang, pemerintah Britania Raya mengizinkan Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya tahun 1955 yang dimenangkan oleh kandidat pro kemerdekaan, yaitu David Saul Marshall, ketua Partai Front Buruh yang kemudian menjadi menteri utama. Demi menuntut pemerintahan sendiri secara penuh, Marshall memimpin delegasi ke London, tetapi ditolak oleh Britania. Ia mengundurkan diri setelah kembali ke Singapura dan digantikan oleh Lim Yew Hock yang kebijakannya kemudian meyakinkan pihak Britania. Singapura diberi hak pemerintahan internal sendiri secara penuh dengan Perdana Menteri dan kabinetnya mengawasi segala urusan pemerintahan kecuali pertahanan dan urusan luar negeri. Pemilihan diadakan pada 30 Mei 1959 dengan Partai Aksi Rakyat yang memenangkan pemilu. Singapura langsung menjadi negara dengan pemerintahannya sendiri di dalam persemakmuran pada 3 Juni 1959 dan Lee Kuan Yew disumpah menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Kemudian Gubernur Singapura Sir William Almond menjabat sebagai yang di-Pertuan Negara pertama hingga 3 Desember 1959. Ia digantikan oleh Yusof bin Ishak dan menjadi Presiden Singapura pertama. Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania pada Agustus 1963 sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia bersama Sabah dan Sarawak sebagai hasil dari referendum pergabungan Singapura 1962. Singapura dikeluarkan dari federasi 2 tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintahan PAP Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur. Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai Perdana Menteri. Selama masa pemerintahannya, negara ini menghadapi krisis keuangan Asia 97 dan ancaman teroris oleh Jamaah Islamiyah. Tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung dari Lee Kuan Yew, menjadi Perdana Menteri Singapura. Di antara keputusannya yang terkenal, ada rencana membuka kasino untuk mendorong pariwisata.
Nah, itu tadi sejarah singkat terbentuknya negara Singapura. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.